Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ananda. NIM 310922001. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hasil penelitian, yaitu penambahan limbah gypsum kepada tanah lempung dilihat dari kuat geser tanah. Nah, tanah sendiri secara umum sangat berpengaruh. Tanah sendiri sangat berpengaruh pada kehidupan konstruksi di teknik sipil. Tanah dijadikan sebagai pijakan untuk membangun bangunan di atasnya, sehingga sering diperhatikan atau menjadi faktor utama. Tanah yang sering dijumpai tersebut macam-macam, tetapi ada salah satu contoh jenis tanah yang sering bermasalah, yaitu tanah lempung. Tanah lempung ini sangat sulit untuk dibangun konstruksi di atasnya karena banyak sekali kelemahannya. Nah, biasanya kelemahannya nanti akan ditutupi dengan penambahan secara kimiawi. Nah, penambahan secara kimiawi ini tergolong sangat mahal sehingga dapat membengkakkan biaya pada konstruksi. Sehingga di sini saya dicoba dengan penambahan limbah gipsum yang tergolong murah, tergolong harganya murah, sehingga dapat merendahkan biaya konstruksi. Ada dua pokok pengujian di sini, yaitu pertama menentukan jenis tanah yang akan diuji. Lalu yang kedua yaitu pengujian di mana dengan penambahan tanpa penambahan gipsum dan dengan penambahan gipsum. Yang pertama itu ada diujikan dengan mencari jenis tanahnya. Nah, di sini ada 3 pengujian, yaitu dengan kadar air, Atterberg, dan analisa seringan. Tanah yang diujikan di sini pertama itu ada dengan analisa seringan. Data yang didapat itu sekitar tertahan di seringan 200, yaitu 43%, sehingga lolos pada tabel ASTO, sehingga dapat menunjukkan A7 yang menunjukkan lebih dari 36%, sehingga awalnya itu sudah tergolong pada tanah lempung. Selanjutnya ada pengujian batas cair. Batas cair ini didapatkan sekitar di atas 41%, yaitu 43%. Lalu batas plastis indeksnya didapatkan sekitar 23%, sehingga karena lebih dari 11%, jadi jenis tanah yang didapatkan di sini sudah tergolong kepada tanah lempung. Sebenarnya tanah lempung ini akan diujikan dengan penambahan dan tanpa penambahan gipsum. Penambahannya sendiri ada tanpa penambahan ditambah 4%, 6%, dan 8% dengan didiamkan selama 0, 7, dan 14 hari. Nah, dari pengujian tersebut pertama dicari dengan kadar air optimumnya dengan pengujian pembaratan. Di sini didapatkan sekitar 17%. Setelah itu kadar air ini akan dimasukkan ke dalam campuran saat pengujian dengan tanpa dan penambahan gipsum nanti. Lalu diujikan. Setelah dengan penambahan 0, 4, 6, dan 8% pada gipsum, terjadi peningkatan kohesi dan sudut gesernya. Nah, kuat geser sendiri itu dapat dilihat dari dua nilai. Dua nilainya itu adalah kohesi dan sudut geser. Nah, setelah 14 hari dapat dilihat dari data kohesinya. Untuk yang asli tanpa penambahan gipsum itu ada sekitar 10, terdapat nilainya 10 kN, kohesinya 10 kN. Sedangkan dengan penambahan yang tertinggi yaitu 8%, itu dapatkan nilai 48 kN, sehingga kohesi yang didapatkan itu tertinggi pada penambahan 8%, sangat meningkat daripada yang tanpa penambahan gipsum. Selanjutnya yaitu sudut geser. Sudut geser yang didapatkan pada pengujian tanpa gipsum itu sekitar 300, tergolong tinggi. Dan pada penambahan 8% pada hari ke-14 itu didapatkan 230. Sehingga dari data ini dapat ambil kesimpulan semakin tinggi suatu kohesi tanah, semakin kecil pula sudut geser tanah tersebut. Itu juga membuktikan tanah itu semakin kuat. Nah, untuk kuat geser sendiri pada hari pada hari 14 pada tanah asli itu
didapatkan sekitar 20 persenan, sedangkan pada tanah yang ditambah gipsum pada hari ke-14 sebanyak 8% itu didapatkan sekitar 61%. Ini tandanya dengan penambahan gipsum sebanyak 8% itu meningkatkan beberapa persen kekuatan kuat geser tanah. Nah, kesimpulannya dari hasil data tersebut dapat disimpulkan penambahan gipsum itu dapat meningkatkan kuat geser tanah. Hal itu terjadi karena penambahan gipsum ini dapat menyerap air pada tanah secara lebih cepat sehingga kohesinya meningkat. Kohesi yang meningkat ini dapat meningkatkan kelekatan antar tanah sehingga tanah tersebut semakin erat karena saling mengikat lebih kuat, dan itu akan meningkatkan kuat geser tanah yang dihasilkan. Nah, maka dengan penambahan gipsum ini kita dapat menggantikan senyawa kimiawi yang mahal tersebut sehingga dapat menurunkan biaya pada konstruksi. Terima kasih.